Karena gagal dalam hal percintaan, gadis ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia menaiki pagar jembatan, tapi dia sangat jijik saat melihat air di bawahnya kotor sekali. Ketika dia hendak melompat ke bawah, tiba-tiba seorang pria buta berjalan menabrak tas. Dia lalu jatuh ke depan, dan tangannya menyentuh kaki gadis itu, yang membuat gadis itu terjatuh. Untungnya gadis itu bereaksi dengan cepat. Dia berpegang pada pagar jembatan, dan membuat tongkat jatuh ke bawah. Gadis itu lalu meminta bantuan. Tapi orang buta itu hanya dapat mendengar, tidak dapat melihat. Dia hanya bisa mengikuti suara dari si gadis. Pada akhirnya dia dapat menyelamatkan gadis itu. Namun gadis ini marah. "Mengapa kamu tidak melihat jalan? Apakah kamu buta?" "Iya, memang aku buta." "Ah, yang benar. Apakah kamu bercanda?" Dan pada saat wanita itu melambaikan tangannya, ternyata dia benar-benar seorang pria buta. Kata-kata sebelumnya mungkin telah menyakitinya. Jadi gadis ini merasa sedikit menyesal. Tidak mungkin dia menyalahkan pria buta. Lalu pria itu berlutut untuk mencari sesuatu. Membuat gadis ini merasa lebih menyesal. Jika dia tidak berdiri di pinggir jembatan, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tapi pria itu tidak menyalahkan si gadis. Namun karena tidak punya tongkat, dia tidak bisa berjalan dengan baik hingga terjatuh tanah. Karena merasa bersalah, gadis ini memutuskan untuk mengantarnya kembali ke rumah. Saat melihat sebuah rumah kayu jelek dan sangat menyedihkan. Di sisi lain hal tersebut begitu sedih. Pria buta itu juga berpenampilan sangat sederhana. Gadis ini mulai tercerahkan. Dia bisa hidup enak tapi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kini gadis ini lebih bersyukur untuk tetap hidup. Lalu mereka mengucapkan selamat tinggal. Kemudian pria buta kembali ke rumah. Ternyata dia tidak tinggal di rumah bobrok itu. Dia tinggal di villa di belakang rumah tersebut. Pagi ini dia pergi membeli ikan. Sayangnya dia jatuh ke air. Dan nelayan dengan baik hati memberi satu set pakaian. Itu sebabnya gadis tadi mengira bahwa pria buta ini orang miskin. Sebenarnya dia adalah orang yang kaya. Di hari berikutnya, mereka berdua bertemu lagi di jembatan itu. Gadis ini membeli tongkat baru untuk pria buta. Lalu mereka pergi ke kuil bersama untuk berdoa. Mereka ingin menghapus dosa yang telah mereka lakukan. Dosa gadis ini karena telah berpacaran dengan pria beristri. Itu sebabnya dia kehilangan pekerjaannya. Dan pria buta itu kehilangan penglihatannya karena sebuah kecelakaan. Hingga kini dia menunggu operasi. Berharap suatu hari nanti dia dapat melihat kembali. Dan sekarang dia juga ingin memulai hidup baru. Apakah ada taman kanak-kanak di dekat sini? Gadis ini ingin mencari pekerjaan yang cocok. Melalui pengenalan dia pergi ke sekolah. Berharap bahwa dia bisa mendapat pekerjaan dengan cepat. Untuk berterima kasih karena membantunya mencari pekerjaan. Gadis ini pergi ke rumah kayu untuk memberinya hadiah. Tapi pria buta tidak sedang berada di rumah. Pekerjaannya juga stabil. Gadis ini menelepon untuk melaporkan ke teman dekat. Kemudian pria itu mendengar percakapan mereka. Dia segera pergi mencari gadis itu. Tidak heran dia diikuti oleh istrinya lagi. Setelah melihat mantan pacarnya, pria itu langsung memeluknya. Tetapi karena pria ini sudah menikah, dia mencoba menghindarinya. Kebetulan adegan ini dilihat oleh istrinya. Pria itu langsung melepaskan pelukannya. Dia langsung memukul wajah gadis itu. Lalu dia beranjak pergi dari tempat tersebut. Dan kebetulan juga ada pria buta di sana. Dia mendengar jeritan gadis itu. Kemudian mencoba untuk menghibur dirinya. Lalu gadis itu curhat pada pria buta. Mantan pacarnya kini telah mengetahui lokasinya. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Jadi gadis itu memutuskan untuk pergi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian dia segera melaporkan berita itu ke seorang teman. Ada seseorang yang setuju untuk menyumbangkan kornea mata padanya. Setelah memeriksa kemiripannya, dia dapat pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Namun kali ini akan memakan waktu hingga 1 tahun. Tapi sekarang dia tidak bisa melupakan gadis itu. Apakah nanti dia akan bertemu dengannya lagi? Kemudian dia bertemu dengan gadis itu. Pria buta ini mengajaknya untuk pergi ke luar negeri. Saat ini dia akan menjalani operasi. Dan ingin selalu ada di sisi gadis itu. Apakah kamu setuju untuk membantu saya? Dan apakah kamu ingin menikah secara kontrak denganku? Menikah kontrak, untuk melakukan operasi harus bersama keluarga. Dan sekarang pria buta tidak memiliki kerabat. Jadi dia ingin gadis ini untuk ikut bersamanya. Dan mendaftarkan pernikahan dengan dirinya. Supaya bisa pergi bersama ke luar negeri. Dan melakukannya operasi kornea mata. Namun kini gadis ini merasa ragu. Meskipun permintaan ini hanya kawin kontrak. Gadis ini sekarang sedang terluka oleh mantan pacarnya.
Dan pria buta juga orang yang baik. Ini juga sebagai cara untuk melarikan diri dari mantan pacarnya. Lalu mereka berdua dengan cepat menikah. Gadis itu diselamatkan oleh seorang pria buta. Itu sebabnya gadis ini memutuskan untuk membalas budinya. Dan akhirnya mereka menikah. Pada awalnya, gadis ini mengira pria buta hanya seorang pria miskin. Namun setelah pergi ke rumahnya, ternyata dia adalah seorang tuan muda kaya, memiliki kekayaan besar dengan villa besar. Waktu tempuh perjalanan dari pintu gerbang ke rumahnya hampir setengah jam. Ini cukup melelahkan. Gadis ini tidak menduga hal ini. Dan orang-orang yang bekerja di rumah sangat ramah. Setelah kembali ke rumah, tuan muda memperkenalkan seorang wanita, bahwa gadis ini adalah seorang istrinya. Dia akan menjadi pemilik rumah ini. Wanita ini terkejut mendengarnya. Aku adalah satu-satunya putra. Jadi gadis itu akan menjadi pemilik rumah ini. Dan memiliki seluruh sistem bisnis. Namun gadis ini malah marah. Mengapa dia tidak beritahu sebelumnya? Dia merasa seperti sedang tertipu. Sebelumnya dia salah mengira bahwa pria buta ini orang miskin. Ternyata hal itu sengaja dilakukan. Untuk menguji seseorang. Apa dia benar tulus mencintainya atau tidak? Karena kini sudah menikah, jadi pria buta mengungkapkan identitas padanya. Kini gadis ini tiba-tiba menjadi orang kaya. Tapi dia tidak dapat beradaptasi dengan kekayaan ini. Ada juga satu lonceng di kamar. Apapun yang dia inginkan cukup bunyikan lonceng tersebut. Maka pelayan akan datang untuk melayani. Namun hal tersebut membuat gadis ini sangat tidak nyaman. Belum terbiasa dengan keadaan ini. Dan banyak sekali gaun mewah nan mahal di kamarnya. Kini dia memakai pakaian cantik. Dia berharap pria itu terpesona olehnya. Pria buta hanya tersenyum, karena dia tidak bisa melihat keindahan istrinya. Namun jika mata pria buta sudah sembuh mereka akan bercerai. Karena ini hanya sebuah tugas. Dia harus melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang istri. Karena di sini banyak pelayan, dia tidak diperbolehkan untuk mengerjakan pekerjaan bersih-bersih. Pelayan memberitahu bahwa istri bos harus bertindak elegan di rumah. Ini adalah kali pertama dia memasak. Tapi dia sangat pekerja keras. Meski hasilnya kurang memuaskan dan tidak enak. Tapi pria buta terus menikmati masakannya. Karena dia tahu ini adalah buatan istrinya. Dia menghargai kerja kerasnya. Istrinya tersipu malu. Lalu pria buta meminta untuk disuapi makan. Sampai dia makan semuanya. Pelayan melihat sepasang kekasih tersebut. Bos sepertinya sudah sangat menyukai istrinya. Lalu pria itu meminta bantuan sesuatu. Bantu apa? Bantu untuk melepas pakaiannya. Apa kamu gila? Saya tidak akan pernah melakukan hal itu. Kamu parah banget ya. Aku hanya ingin kau membantuku lepaskan jamnya saja. Kemesraan mereka membuat ibu ini merasa iri. Dia ingin menjodohkan putrinya kepada pria buta. Ibu itu mencoba untuk menenangkan putrinya. Lalu dia memikirkan cara supaya dapat menikahi pria buta itu. Pada akhirnya putri itu memberitahu mantan pacarnya. Dia mungkin datang untuk memecahkan cinta mereka. Saat gadis ini melihat sebuah foto, tiba-tiba mantan pacar kembali ke rumah pria buta. Dia membuat kesalahan besar. Mantan pacar hanya mencintainya sampai mati. Tapi sekarang pria buta sedang menyukai gadis ini. Ini membuat gadis ini sedikit marah. Karena mantan pacar masih menempel dengannya. Jadi pria itu kirim seorang pelayan untuk mengusirnya. Lalu dia pergi membeli cincin untuk istrinya. Gadis ini merasa ragu, karena sekarang dia diberi cincin oleh pria buta. Kini dia adalah istrinya yang sah. Dia mengira baru saja menikah secara palsu. Tetapi ketika menerima cincin ini, gadis ini merasa senang. Takut ada orang yang mengganggu proses merawat mata. Jadi pria itu memutuskan untuk segera berangkat besok. Dia benar-benar telah jatuh cinta pada gadis ini. Kemudian mereka pergi ke Prancis. Karena status suami istri kontrak. Hal ini sangat menyulitkan mereka. Saat pria itu memberi satu ruangan pada mereka, mereka dengan cepat meminta kamar terpisah. Lalu pria ini berubah pikiran. Karena sudah hidup bersama dia ingin satu kamar dengannya. Namun gadis ini menolak hal tersebut. Dia tidak ingin berbagi kamar dengannya. Dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.